Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang ketahanan pangan daerah di Kabupaten Malang. Selanjutnya, perkenalan nama anggota dimulai dari Nasa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasa Imano Santani, NIM 2019 101 103 11292. Terima kasih. Selanjutnya, nama saya Olivia Ramasal Sapila, NIM 2019 101 103 11295. Selanjutnya nama saya Muhammad Ridhoni Ajari, NIM 2019 10 11 03 11 297. Terima kasih. Nama saya Muhammad dan NIM saya 2019 101 103 298. Terima kasih. Baik, di naskah akademik ini terdiri dari 6 bab. Yang pertama, bab 1, pendahuluan, bab 2, kajian teoritis dan praktik empiris, bab 3, evaluasi dan analisa peraturan perundang-undangan, bab 4, landasan filosofis, sosiologis, yuridis, bab 5, jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup, bab 6, kesimpulan dan saran. Baik, kita mulai dari bab 1, pendahuluan, ada latar belakang, ada metode penyusunan, ada tujuan dan kegunaan, dan ada identifikasi masalah. Yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai latar belakang di naskah akademik ini. Jadi latar belakang di naskah akademik ini berisi tentang alasan-alasan mengapa kita harus menyusun naskah akademik ini sehingga dapat menciptakan peraturan yang baru. Di dalam latar belakang ini terdapat beberapa argumen yang mendasari, yaitu yang pertama argumentasi filosofis, yang kedua argumentasi sosiologis, dan yang ketiga argumentasi yuridis. Argumentasi filosofisnya yaitu terdapat pada poin kedua Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat yang berbunyi memajukan kesejahteraan umum. Upaya untuk mewujudkan tujuan memajukan kesejahteraan umum, salah satunya dengan ketahanan pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia yang tercantum di dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu selanjutnya yaitu argumentasi sosiologis yang berisikan tentang permasalahan yang ada di daerah tersebut. Dalam fakta kehidupan masyarakat di daerah Kabupaten Malang itu masih banyak dijumpai daerah yang memiliki tingkat kelemahan dalam ketahanan pangan. Berbagai penyebab kelemahan ketahanan pangan ini yaitu kualitas sumber daya alam, sumber daya manusia yang kurang, lalu ketidakefisiensi distribusi pangan, dan sarana prasarana yang tidak memadai. Lalu yang terakhir, argumentasi yuridis, yaitu memuat kondisi hukum yang ada di daerah Kabupaten Malang. Nah, yang kita ketahui di daerah Malang itu belum ada raperda tentang ketahanan pangan daerah. Maka dari itu disusunlah naskah akademik ketahanan pangan daerah ini untuk mengisi kekosongan hukum yang ada di Kabupaten Malang. Selanjutnya identifikasi masalah dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Halo. Di sini saya Nasa Imano Santani akan menjelaskan tentang identifikasi masalah.
Identifikasi masalah ini berisi tentang permasalahan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Malang dalam tentang ketahanan pangan serta yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridisnya, dan juga sasaran yang diwujudkan. Di mana identifikasi masalah ini itu berdasarkan uraian yang telah ada di latar belakang. Kemudian ada tujuan dan kegunaan. Slide-nya bisa Mbak Olive. Tujuan dan kegunaan. Di sini secara garis besar tujuan penyusunan naskah akademik adalah untuk mengetahui dan merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan Kabupaten Malang tentang ketahanan pangan dan hal apa saja yang perlu diadakan dan perlu dikaji ulang tentang kegunaan dan tujuannya. Di tujuan dan kegunaan tersebut juga merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis lagi tentang Raperda di Kabupaten Malang untuk ketahanan pangan. Selanjutnya metode penyusunan, monggo. Lalu metode penyusunan dari naskah akademik ini yaitu dilakukan melalui metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif ini dilengkapi dengan data-data sekunder dalam menyusun naskah akademik ini. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian lainnya. Di dalam naskah akademik yang kelompok kami buat ini menelaah melalui peraturan perundang-undangan yang meliputi nomor 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, yang kedua peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan, dan yang ketiga peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi. Lalu lanjut di bab 2, ada kajian teoris dan praktik empiris. Ada strategi otonomi daerah dan ketahanan pangan yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Noval Zidan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu kajian teoristis dan praktik empiris. Kajian teoristis yang pertama berisi tentang strategi. Di dalam strategi itu terdapat 4 karakteristik. Yang pertama adalah menyangkut jangkauan masa depan dan keputusan-keputusan yang dibuat sekarang. Kemudian yang kedua, suatu proses yang dimulai dengan menggariskan sarana-sarana strategis dan kebijakan, serta mengembangkan rencana pelaksanaan. Selanjutnya itu ada di otonomi daerah. Kemudian otonomi daerah ini adalah suatu cara untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih makmur. Dengan adanya sistem desentralisasi, pemerintah daerah memiliki peranan yang sangat vital. Kemudian, negara diberi bagian untuk kekuasaan secara hukum dan memiliki kekuasaan yang besar atas kepentingan daerah yang mana memiliki badan pemerintahan terpilih atau sebaliknya dipilih secara lokal. Lanjut ya.
Silakan Mas Noval Zidan. Kajian teoris. Ya, selanjutnya ada kajian asas dan prinsip ya. Di kajian asas dan prinsip ini ini tetap otonomi daerah ini dibaca aja. sudah. Dan Menurut Sarunjang 1999 bahwa otonomi daerah adalah suatu bentuk desentralisasi pemerintahan pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan, untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil atau lebih makmur. Dengan adanya sistem desentralisasi, pemerintah daerah memiliki peranan yang sangat vital dalam mengurus daerahnya. Menurut Emil J. Sadi dalam KHO 2003, local government is a political subdivision of a nation or such which consists by law and has substantial control over local affairs which his governing body elected or oversees locally selected. Artinya, pemerintah daerah merupakan subbagian politis dari suatu negara kesatuan atau negara bagian yang diberi kekuasaan secara hukum dan memiliki kekuasaan yang besar atas kepentingan daerah, yang mana memiliki badan pemerintahan terpilih atau sebaliknya dipilih secara lokal. Kemudian yang selanjutnya ada ketahanan pangan. Definisi atau pengertian ketahanan pangan versi Negara Republik Indonesia telah dirumuskan dalam UU Pangan, yaitu mengacu pada berbagai definisi yang berlaku di Indonesia dan di masyarakat internasional dan di masyarakat. Kemudian para penyusun UU Pangan merumuskan batasan ketahanan pangan yang di dalamnya merangkum beberapa butir penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan pangan bagi negara sampai tingkat perseorangan. Kemudian yang kedua, tolak ukur terpenuhinya kebutuhan pangan meliputi berbagai aspek, yaitu yang pertama, dari sisi kuantitas jumlahnya cukup. Yang kedua, dari sisi kualitas mutunya baik. Kemudian yang ketiga, dari sisi keamanan, pangan rohani, pangan harus tidak bertentangan dengan kaidah agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sekitar. Kemudian yang keempat, dari sisi keterjangkauan ekonomi, pangan tersedia merata ke seluruh pelosok Indonesia dengan harga yang terjangkau. Kemudian selanjutnya, penyediaan dan keterjangkauan pangan ini dimaksudkan agar masyarakat sampai perseorangan dapat hidup sehat, aktif, produktif, serta berkelanjutan. Kemudian selanjutnya ada kajian asas dan prinsip. Kajian asas prinsip Edo. Masa sih? Iya kan? Masih aku, Lip. Kayaknya masih aku, Lip. Oke. Iya. Lanjut ya. Kajian asas prinsip. Asas merupakan dasar-dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku, sehingga pembentukan hukum harus berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Artinya, asas hukum merupakan dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum yang positif. Dari penjelasan berikut
adalah beberapa landasan sebagai ketahanan pangan di daerah. Yang pertama, itu ada asas keadilan. Asas ini dimaksudkan menciptakan keserasian dan keharmonisan. Yang kedua, itu ada asas demokrasi ekonomi. Asas ini dimaksudkan menciptakan ekonomi yang stabil dan mengalami pertumbuhan yang baik, sehingga mensejahterakan masyarakat. Kemudian yang ketiga, itu ada asas pengayonan. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan pengarahan untuk masyarakat agar dapat menjalankan roda ketahanan pangan di daerah Kabupaten Malang. Kemudian yang terakhir itu ada asas efektivitas. Asas efektivitas itu ialah asas dalam penataan dan pendistribusiannya tanaman pangan di daerah Kabupaten Malang dapat berjalan dengan baik, ringkas, dan lebih mudah. Sekian dari saya. Selanjutnya kajian praktik. Kondisi ini tentang ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Malang selalu mendapat torehan surplus pada komoditas beras, sehingga menjadi lumbung pangan bagi Jawa Timur. Di berbagai desa menjadikan kekuatan dan benteng bagi ketahanan pangan dalam menghadapi kondisi yang diprediksi oleh Organisasi Pangan dan Pertanian atau disebut FAO. Namun di beberapa daerah juga ada yang mengalami kesulitan dalam melakukan produksi komoditi pangan dikarenakan lahan yang semakin mengalami kesempitan, dan juga petani yang mulai sedikit. Disinilah awal dari permasalahan mengenai ketahanan pangan, di mana kurangnya lahan dan juga mulai sedikitnya petani yang menggarap lahan, di mana prediksi dari FAO bisa saja meleset. Penyusunan naskah di akademik ini diharapkan dapat menjadi sebuah acuan bagi para pengambil keputusan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Malang, dengan harapan dapat meningkatkan strategi dalam mengatasi ketahanan pangan dan dibuat untuk mengatasi beberapa masalah tersebut. Semoga di daerah Jawa Timur itu para pemerintahnya dapat fokus kepada daerah pangan daerah tersebut. Selanjutnya kajian implikasi. Yang pertama itu ada aspek sosial, yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu aspek sosial, dapat menimbulkan rasa gotong royong antar masyarakat untuk membangun sektor lahan untuk produksi komoditi. Yang kedua, aspek budaya, dapat menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru yang dilakukan oleh masyarakat dan dapat menimbulkan ide baru yang bisa dipertimbangkan. Yang ketiga itu aspek ekonomi, dapat menggerakkan roda ekonomi masyarakat, menstabilkan keuangan negara sehingga dapat mensejahterakan rakyat. Yang keempat, aspek lingkungan, mungkin akan merubah tatanan pemetaan tanaman pangan, namun juga tetap memperhatikan keadaan dan kondisi tanah serta iklim yang ada di daerah tersebut sehingga dapat menyesuaikan. Yang kelima itu dampak bagi keuangan negara, dapat menstabilkan kembali keuangan negara dengan adanya upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan di setiap daerahnya masing-masing. Selanjutnya, silakan. Selanjutnya yaitu bab 3, evaluasi dan analisa peraturan perundang-undangan terkait. Ada Undang-Undang Dasar 1945, ada UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, ada Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan, dan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi. Jadi di bab 3 ini merupakan acuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dibuatnya naskah akademik ini. Di dalam Undang-Undang 1945 ini intinya UUD dan Pancasila ini
mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab terhadap bangsa, yakni memajukan kesejahteraan umum yang diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan amanat tersebut salah satunya dalam bidang ketahanan pangan. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia yang tercantum dalam pasal 27 UUD 1945. Yang selanjutnya yaitu UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Di sini kami menganalisis di pasal 1 ayat 1 dan di UU nomor 18 tahun 2012 ini berisi bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Dan disebutkan dalam bab 4 pasal 12 ayat 1 dan 2 bahwa peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting dalam mempertanggungjawabkan ketersediaan pangan. Lalu yang ketiga yaitu peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan. Untuk mempertahankan ketahanan pangan yang ada pada setiap daerah, maka diperlukan adanya upaya untuk penyediaan pangan yang terdapat pada bab 2 pasal 2. Dan di PP nomor 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan ini juga menjabarkan upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional yang harus bertumpu pada sumber daya pangan lokal yang mengandung keragaman antar daerah dan harus dihindari sejauh mungkin ketergantungan pada pemasukan pangan. Lalu yang terakhir, peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi. Kami menganalisis bahwa di dalam PP ini menjelaskan tentang fungsi adanya ketahanan pangan untuk masyarakat dan juga mengatur mengenai cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan pemerintah daerah, penganekaragaman pangan, kesiapsiagaan, krisis pangan dan penanggulangannya, distribusi pangan serta perdagangan dan bantuan pangan, pengawasan sistem informasi pangan gizi, dan peran serta masyarakat. Lalu yang selanjutnya, bab 4, landasan filosofis, sosiologis, yuridis, akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Ini saya akan menjelaskan tentang landasan filosofis dulu. Landasan filosofis. Tentang landasan filosofis. Landasan filosofis sendiri itu berisi tentang apa yang ada di dalam undang-undang. Misalnya adalah ketahanan pangan ini. Ketahanan pangan ini kan juga merupakan hak untuk memperoleh pangan kan adalah hak asasi manusia. Sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945, Pancasila dan UUD NKRI tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan oleh karena itu, ketahanan pangan merupakan hal yang sangat menjadi faktor utama dalam kesejahteraan tersebut. Apabila dalam ketahanan pangan tidak baik, maka kesejahteraan tidak akan bisa ditemukan. Selanjutnya, tentang landasan sosiologis, monggo. Selanjutnya, landasan sosiologis adalah yang pertama, permasalahan yang menghambat ketahanan pangan menjadi berkembang adalah kurangnya pengetahuan beberapa petani yang menyebabkan proses ketahanan pangan di daerah tersebut tidak berjalan dengan lancar. Untuk itu, upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah melakukan sosialisasi mengenai penanganan hasil produksi yang akan dipasarkan di masyarakat luas, sehingga tidak akan ada masyarakat terutama petani yang merasa dirugikan. Yang kedua itu permasalahan yang lain, yakni banyak masyarakat yang belum mendapat jatah dan pangan dengan baik karena adanya hambatan melalui proses distribusi. Dalam hal ini pemerintah harus cekatan dan mengubah strategi distribusi dengan memotong menjadi pendek alur distribusi sehingga dengan pembagian pangan bisa tersebar dengan rata dan cepat. Selanjutnya silakan. Selanjutnya ada landasan yuridis.
Mengingat bahwa masih belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketahanan pangan di Kabupaten Malang, maka pemerintah daerah setempat membentuk peraturan perundangan terkait yang sesuai dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten Malang, sehingga tujuan dari daerah tersebut dapat tercapai dan berkembang dengan baik, serta dapat menciptakan peraturan yang lebih spesifik, khusus sesuai dengan keadaan di Kabupaten Malang. Selanjutnya yaitu bab 5 tentang jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi. Yang pertama ada sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan, dan ruang lingkup materi. Yang pertama adalah sasaran. Silakan. Untuk sasaran kali ini diharapkan dengan adanya penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah Kabupaten Malang tentang ketahanan pangan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat daerah Kabupaten Malang sehingga daerah tersebut dapat berkembang dengan baik sehingga menciptakan stabilitas ekonomi daerah. Yang kedua itu dan pembuatan naskah akademik rancangan daerah Kabupaten Malang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat di Kabupaten Malang. Selanjutnya yang jangkauan dan arah pengaturan. Yang pertama itu ada pengaturan tentang ketahanan pangan dalam Perda akan mencakup aspek ketersediaan pangan, hak dan tanggung jawab, identifikasi, indikator ketahanan pangan, pendataan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, pemerintah daerah dan peran serta masyarakat, pendanaan, pengawasan, saksi, dan ketentuan penutup. Yang kedua itu ada jangkauan pengaturan Perda ketahanan pangan daerah di atas, diharapkan dapat merespon permasalahan-masalahan yang telah dibahas di bab sebelumnya, yakni menghambat dalam proses produksi pangan dan kurangnya pengetahuan petani. Silakan selanjutnya untuk ruang. Lalu ada ruang lingkup materi, yaitu di sini ruang lingkup materi ini berisi tentang aturan-aturan yang akan diatur dalam naskah akademik Raperda Ketahanan Pangan Daerah di Kabupaten Malang. Lalu selanjutnya ada bab 6 kesimpulan dan saran, silakan. Ini saya akan menjelaskan tentang isi dari kesimpulan. Di kesimpulan ini dijelaskan bahwa kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Malang selalu mendapatkan torehan surplus pada komunitas beras, sehingga menjadi lumbung pangan di daerah Jawa Timur. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ketahanan pangan di Kabupaten Malang, serta untuk mewujudkan ketentuan peraturan dan pemerintahan nomor 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan, maka perlu diatur ulang dan diatur lagi tentang peningkatan strategi dalam mengatasi ketahanan pangan. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 Undang-Undang 1945, Pancasila dan UUD NKRI tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab besar untuk melindungi segenap bangsanya. Nah, maka dari situlah dibentuk tentang Undang-Undang Ketahanan Pangan ataupun Raperda tentang ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Malang. Gunanya untuk mengatasi ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Malang. Selanjutnya saran. Pada saran ini ada menjelaskan adanya cara untuk mempertahankan ketahanan pangan yang ada di setiap daerah, maka diperlukan adanya peraturan daerah, yaitu Raperda yang sesuai dengan kondisi ketahanan pangan yang ada di daerah Kabupaten Malang agar menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya Raperda ketahanan pangan,
Di Kabupaten Malang sendiri diharapkan pemerintah daerah dapat menjalankan strategi dan kebijakan dan programnya dengan baik untuk memperbaiki permasalahan pada bidang produksi dan sumber daya manusia, terutama petani selaku pelaku produsen. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.